Kami bahagia ketika lulusan kami itu ya bisa mendapatkan prestasi sesuai dengan bakat dan minatnya, dan ke depan kita bisa berkiprah ya menghasilkan lulusan-lulusan terbaik yang nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Amin. Dan saya yakin guru-guru saya juga seperti itu. Amin. Terima kasih. Kemudian dari UGM juga alhamdulillah ada 1 yang diterima, Rona diterima gitu. Jadi dari sisi persentasenya justru dari Bina Insani sudah mencapai 50% lebih gitu yang diterima di perguruan tinggi negeri. Jadi jangan ragu lah untuk memasukkan ke sekolah Boswa Bina Insani, karena kita akan menambah terus jalur-jalur kerjasama tersebut gitu, sehingga peluang masuk ke perguruan tinggi negerinya lebih banyak lagi. Luar biasa Pak Cuy. Portal berita terbaik di Bogor, info update dan informatif, berita hiburan, traveling, otomotif, semua ada di sini. Inilah Bogor Daily, bogordaily.net, Bogor Daily, the way of solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Salma Cela di Bincang Bogor Daily. Hai buat semua para bestie. Aduh, ini buat para orang tua lagi musimnya apa? Musimnya pusing. Nyari apa? Nyari sekolah. Karena ini musimnya lagi kita mulai mencari anak-anak kita kemana nih pasnya sekolahnya yang tepat, ya kan? Terutama saya, tapi pada akhirnya saya sudah menentukan sikap kemana anak saya harus pergi bersekolah selanjutnya, maksudnya gitu. Kalau yang masih SD boleh diteruskan, tapi kalau mau pindah juga nggak apa-apa. Karena hari ini Salma Cela akan memberikan informasi sekolah yang lagi hits di Kota Bogor, sekolah swasta yang sangat luar biasa dan menjadi sorotan di Kota Bogor. Siapa dia? Yaitu Boswa Bina Insani. Yang pastinya ini adalah salah satu keluarga besar dari Boswa Bina Insani, yaitu Bapak Eko Arianto sebagai PIC Boswa School. Selamat datang Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya tidak sendiri, di sebelahnya ada Bapak Cucup Sohibul Makomat, gitu, Kepala Sekolah SMA Boswa Bina Insani Bogor. Ya, assalamualaikum semuanya. Aduh, napas dulu ya. Tapi nggak apa-apa. Hari ini Salma Cela pengen memberikan informasi tentang seperti apa Boswa, seperti apa sekolahnya, seperti apa programnya, dan seperti apa pelayanannya dan juga fasilitas yang ada di Boswa Bina Insani. Tentunya langsung tanya saja dengan narasumber kita yang ada di sebelah. Karena ini kursi panas saya loh Pak. Biasanya yang duduk dari sini semua kebakar udahannya ya. Karena yang di bawah baca ayat kursi tuh yang di bawah sini. Kita ada 2.000 orang Pak penonton di bawah sini. Jadi Bapak jangan dihiraukan ya. Suaranya sedikit ya, kasihan ya. Kurang minum kayaknya. Aku mau tanya dulu nih, apa kabar Pak Eko? Apa kabar Pak Cucu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Ini kalau saya manggil namanya kepanjangan nggak enak ya Pak. Nama kecil-kecil aja nggak apa-apa ya? Ya. Bapak Eko, Bapak Cucup. Pak Cuy aja panggilan. Pak Cuy. Cuy. Pak Cuy. Cuy. Pak Cuy. Weh. Biar lebih akrab aja, Oh Mbak. gitu, lebih akrab. Udah akrab kan Pak. Di belakang sana. Ntar mah di sini kita berantem dulu sebentar ya nggak sih? Nah, dari kita kan ngomongin sekolah Boswa Bina Insani. Boswa itu bukan hanya ada di Kota Bogor ya Pak ya? Ya, betul. Dia ada di beberapa kota lainnya seperti di Makassar dan juga ada di Cilegon. Cilegon. Di Kota Cilegon. Nah, tapi kita saat ini mau membahasnya, nanti ada global juga, tapi ada spesial juga lebih ke Kota Bogor, Kota benar Bogor, ya? ya. Karena memang kita lingkungannya saat ini lagi ada di Kota Bogor. Nah, yang pengen aku tahu dari sekolah ini keunggulan. Ini kita bahasnya SMA langsung atau mau global Boswanya, Pak? Bebas. Bebas ya, kita Boleh. keunggulan dari Boswa. Jadi kalau memang sampai para bestie nih Bincang Bogor Daily pengen banget nih datang atau mensekolahkan anaknya ke Boswa, itu keunggulannya sebenarnya apa sih dari sekolah swasta Boswa Bina Insani ini? Ya, baik. Terima kasih kesempatannya. Silakan Pak Saya Eko, mau manggilnya sama-sama. Ibu Salma Panggil atau Kakak Salma. Kakak aja. Salma ya. Kakak Baik. masih muda soalnya. Baik, Kakak Salma, terima kasih kesempatannya. Nah, Kameranya tadi dari kalau sini. kita bicara mengenai sekolah ya, tentunya ya kita harus tahu dulu bahwa saat ini kan tumbuh dan berkembang banyak sekolah. Pasti Ya. ya. Nah, menawarkan banyak hal, ya, sehingga ya
semakin banyak pilihan untuk orang tua siswa ya. Tadi pembukaan kan sudah membingungkan. Nah, maka di sini Boswa School ya, memang kami dengan proses transformasi kami di 2018 itu memang kami saat ini memiliki tagline. Tagline kami itu integrated a dynamic integrated school. A dynamic integrated school. Ya, baik. Nah, dari dua kata itu kan tentunya ada dynamic ya, dinamis ya. Nah, dinamis ini kenapa? Karena memang setiap tahun ya itu kita ketemu dengan orang yang berbeda. Pasti. Siswanya. Jadi saat ini siswa kami kelas 1 SD seperti ini. Karakter ya, modelnya. Tahun depan ya Bapak Ibu guru ya, kepala sekolah itu jangan berharap modelnya sama. Begitu juga dengan orang tua siswanya. Tahun ini ketemu yang enak ya tahun ini, tapi jangan berharap tahun depan itu akan sama, pasti berbeda. Ya. Nah, dynamic ini kami memaknainya bahwa setiap anak itu unik. Ya. Jadi nggak mungkin kita itu menyiapkan satu model kurikulum itu untuk semua anak. Nah, itu makna dinamiknya. Maka saat ini kami, ya, makna kata dynamic itu, kerja kami itu adalah mengintegrasikan atau mengkolaborasikan, ya. Kami menerapkan ada kurikulum nasional, ya, dalam hal ini ada kurikulum Merdeka, tentunya yang terbaru, ya, yang paling baru. Terus kemudian kita juga mengaplikasikan, ya, itu Cambridge International Examination, ya, itu yang memungkinkan, ya, lulusan-lulusan kami itu tidak hanya bisa menjangkau Indonesia, tapi ketika ke internasional, ya, abroad, ya. Jadi kalaupun mungkin Kakak Salma ini sebagai orang tua siswa ya, tahu-tahu punya kesempatan, ya, wah, ada kesempatan nih aku untuk bisa tinggal di Aussie, gitu ya, di Australia, di Melbourne atau apa. Nah, dengan Cambridge ini memungkinkan, ya, mereka bisa dengan cepat melakukan proses penyesuaian diri dari sisi pembelajarannya, ya, dari sisi kurikulum dan pembelajarannya, ya. Nah, sederhananya seperti itu untuk dinamisnya, ya. Terus kemudian kami saat ini tidak hanya fokus dengan yang namanya akademik, ya. Coba pengalaman Kakak Salma nih, ya. Dulu waktu sekolah, ya, sampai dengan mungkin jenjang pendidikan tinggi, ya, kita belajar, terus begitu bekerja. Kadang-kadang kan kita belajarnya tentang apa, ya. Bekerjanya juga di bidang apa, gitu ya. Nah, dalam hal ini kurikulum yang tadi kita siapkan itu. Berarti zaman dulu anak-anaknya labil ya, Pak ya. Kalau sekarang bisa diarahkan ya. Ya, karena dunia kerja dengan dunia pendidikan kan beda. Tidak semua orang bisa sinkron menemukan hal yang sama. Tetapi paling tidak kita bekerja itu kan harus sesuai passion, gitu ya. Nah, maka baik lagi nih ke makna kata dynamic tadi itu. Kami melengkapi, tadi ada dua ya, kurikulum Merdeka dengan Cambridge International Examination. Terus kemudian kami lengkapi ini dengan Beyond Center and Circle Time. Ini kami mengadopsinya memang dari Tennessee, Florida. Ya, kita mengadopsi ini. Intinya apa sih? Beyond Center and Circle Time itu kerja panjang, sebuah teori panjang tentang developmental appropriate practice. Jadi bahasa gampangnya apa, Pak? Tentang tahapan perkembangan. Ya, insya Allah Kak Salma ada putri ya. Nah, ketika kita berhadapan dengan seorang anak di usia let's say SD kelas 1, 7 tahun, ya, apakah 7 tahun anak ini kemudian penampilannya seperti ini, ya, masih mungkin anak 7 tahun ada yang guling-guling kalau minta sesuatu, ya, tetapi apakah bergulingnya anak ini untuk minta sesuatu itu sesuai tidak dengan tahapan perkembangannya? Ternyata tidak sesuai. Ya, kejadian tersebut idealnya sesuai dengan hasil penelitian di developmental appropriate practice itu idealnya di usia playgroup. Berarti diturunin lah gitu anak. Artinya anak ini ada tahapan perkembangannya, ya. Usianya kan usia 7 tahun SD. Tetapi tahapan perkembangannya ada di playgroup usia 4 tahun, usia 3 sampai 4 tahun. Nah, maka ada program khusus yang akan diberikan ke anak ini untuk dia dapat memenuhi tugas perkembangannya di usia dia bisa sekarang. Bisa mengikuti jadinya. Iya. Nah, sebagai contoh deh, nggak usah anak-anak kita sendiri aja ya.
di kantor ya di Bogor Daily ya. Terkadang kita ada loh, kita rekan kerja kita yang satu inisiatifnya tinggi sekali. Ya. Baru dipikirin udah dikerjakan. Gitu kan. Tetapi ada juga cukup banyak di mana di dunia kerja ya, itu yang rekan kerja yang tunggu dicambuk dulu baru bekerja. Ya kayak ada teman saya juga cicak yang lagi. Ya. Dia harus dicambuk emang. Nah, artinya di situ. Nah, maka kami saat ini memang dengan tahapan perkembangan tadi itu ya, itu memungkinkan kita ya memberikan porsi pendidikan sesuai dengan usianya. Jadi, kemampuannya kali ya. Ya, let's say gini. Anggaplah kita di usia 40-an. Ya, Kak Salma kayaknya di usia 40-an, anggaplah ya. Saya 30-an. Oke, ya. Kan pasti dari lingkungan sosial itu kan ada ya. Maksudnya tuntutan tugas perkembangan. Ya. Ya, kalau di usia 30-an itu kita harus menampilkannya kayak gimana? Gitu. Di usia 40-an harus seperti apa? Ya lah, nggak mungkin tiba-tiba saya pakai rok tutu kayak balerina, ya kan? Ya kan? Nah, itu pasti akan berbeda. Nantinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, tapi ini sekarang memang penerapannya di usia sekolah. Dan tahapan perkembangan ini kami terapkan di sekolah Bosowa ya. Kita itu punya dari usia 1 tahun sampai usia 18 tahun. 1 tahun? 1 tahun. Emang ada apa? Nah, memang program pendidikan 1 tahun ini saat ini belum ada di Kota Bogor. Tetapi di sekolah yang kami kelola di Makassar, kita punya. Oh. Ada program namanya Baby House. Oh, kirain saya pas baby born langsung ada yang ngurus lumayan juga ya. Jadi kita nggak ngalamin baby blues. Alih kelola ya. Iya. Langsung Titip dikelola ya. Kenapa? Mami mau jalan-jalan gitu. itu memungkinkan gitu. Nah, itu tadi. Jadi ada 3 ya. Jadi dibungkus dengan tahapan perkembangan. Nah, tahapan perkembangan ini intinya anak-anak itu sangat mungkin dengan cepat beradaptasi. Sangat mungkin dia memahami. Jadi ada dua tujuan besar dengan tahapan perkembangan tadi yang beyond center and real time. Itu adalah understanding dengan adaptable. Oke, Kak Salma pasti sudah bekerja, menabung, berinvestasi. Anakku nanti mau jadi apa? Ini ya kan. Nanti kamu kuliahnya di sini gitu. Tapi itu semua adalah rencana. Ya, sejujurnya kita semua orang tua ya yang saat ini di ruangan ini ya, itu kita nggak ada yang tahu loh. Anak-anak ini nanti mau jadi apa? Ya, sehebat-hebatnya orang tua menyiapkan sesuatu. 2 hal tadi yang kami yakini anak-anak harus punya. Yang pertama adalah understanding, memahami, bukan cuma mengerti, memahami. Dia paham apa, di mana dia berada, peran dia seperti jujur pada diri sendiri, kebutuhan dia apa, kemauan seperti apa. Terus kemudian adaptable. Adaptable itu kita diletakkan, tahu-tahu kemudian ada mesin waktu ya. Kak Salma hilang nih dari studio. Beli di mana ya? Bogor Daily gitu, tahu-tahu kita kok Pantai Kuta. Jelas kita saltum ini. Nggak mau Pantai Kuta mah Pak, yang lebih jauh lagi. Standar ya, standar. Labuan Bajo deh. Ya jangan luar negeri lah. Karena banyak di Indonesia yang belum kita kunjungi sebetulnya, belum kita explore ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi begitu kita berada di satu tempat, kita bisa menempatkan diri. Itu adaptable. Nah, bagaimanapun juga, sejatinya 2 ini yang kami yakini, ketika itu siswa-siswa kami miliki, maka dimanapun dia berada, dia bisa membawa dirinya. Survive. Dia survive. Nah, teori ini yang sejak 2018 ya, kami sudah bagi kepada seluruh Bapak Ibu guru. Jadi guru-guru kami itu sudah kita magangkan ulang. Diberikan teori ini sehingga saat ini mereka memiliki tanggung jawab 1 guru itu untuk 12-13 siswa. 1 guru untuk 12-13 siswa. Nah, di sekolah. Kenapa? Saya meyakini ada segitiga. Ya. Bermuda. Segitiga, segitiga yang hubungan luar biasa segitiga ini ya. Sebelah sini sebelah sini ada guru. Guru tentu rumahnya adalah sekolah. Kia merenya Pak Eko-nya kia. Sebelah kiri guru. Terus ini tentu rumahnya sekolah ya. Kalau di sini ada orang tua. Oh, ini orang tua. Tentu nuriwehnya. Ya, tentu bernaungnya di rumah. Di rumah. Ya, di rumah. Nah, kedua ini harus sinergi.
Oh gitu. Itu. Kalau begini nggak jadi Nggak segitiga. jadi, betul. Maka harus direkatkan. Nah, gitu Pak Eko. Ketika ini semakin merekat Kak Salma, Mm-mm. nanti puncaknya ini bagian lancip ini akan bertemu. Untuk siapa? Untuk Nah, anak ini kan untuk nanti. anak. Iya. Nah ini yang kami yakini. Maka sampai kapanpun ya sekolah, guru, rumah, orang tua ini harus jadi tempat terbaik. Betul. Menjadi partner terbaik. Ya, untuk menjadi apa? Untuk Untuk anak. mensukseskan anak kita. Betul ya. Kan? Untuk anak. Nah, ketika ini sudah menjadi tempat yang terbaik, anak itu bahkan ya siswi ya di sekolah ya, itu tidak perlu tempat lain. Anggaplah kalau anak-anak usia Pak Cucup ini ya, anak SMA ya, mereka nggak perlu mall. Nggak perlu ya? Nggak perlu mall. Karena kenapa? Di sekolah ada gurunya yang sudah bisa menerima, mengerti, memahami tahapan perkembangan tadi. Di rumah, orang tuanya juga punya waktu untuk ngobrol. Ya. Duh, gerah deh kalau ngomongin waktu. Jadi Sibuk. bukan cuman menuntut, karena saya berbicara ini untuk diri saya sendiri juga ya, karena saya sendiri kan juga Pak Eko juga kan sibuk ya, kan. saya juga orang tua dari 3 anak ya. Anak saya ada SMA, ada SD, ada yang masih 3 tahun, dan ini tidak mudah ya. Gitu. Nah, ke sana. Nah, baru kemudian makna kata kedua tadi integrated. Nah, integrated ini one stop service. Ketika mengamanahkan anandanya ke kami ya, anggaplah di level playgroup atau TK ya, program kami itu terintegrasi dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA. Gitu. Nah, apa bentuk terintegrasinya ya? Kurikulumnya yang tadi Cambridge ya, di SD itu ada. Kalau di TK kita kan harus mother tongue ya, jadi harus bahasa ibu. Di SD sudah mulai nih kita perkenalkan dengan English ya, Cambridge ya. Dan di SMP nanti ada target lagi, di SMA ada target lagi, sehingga begitu SMA ya, siswa ini itu memiliki peluang lebih banyak. Nah, nanti boleh ditanya di SMA ya. Karena ya let's say di Kota Bogor SMA tidak sedikit loh ya. Tetapi kalau lulus SMA itu apakah bisa kerja? Kayaknya belum ya. Ya kan? SMA langsung kerja ya, keterampilan apa yang sudah dimiliki? Karena di kami pun SMA itu sifatnya akademik ya. Ada sih sekarang sih anak-anak SMA yang bisa langsung mempunyai penghasilan. Ada, itu dengan cara menggunakan bisnis digital. Ya kan? Jadi YouTuber, influencer, ya kan? Hi guys, gitu ya. Hi guys, there's so much always the famous. Nah, nanti tuh bisa ditanya tuh. Iya. Kayaknya kegiatannya ada di SMA Bina Insani. Itu dia. Jadi tadi kan ada dynamic, ada integritas integrasi. Jadi yang tadi maksudnya diceritakan sama Pak Eko ini adalah bahwa keunggulan dari BOSOA Bina Insani ini bukan hanya lebih ke program pembelajaran aja, bukan hanya ke fasilitas, tapi pembangunan kepribadian dari anak ini sendiri agar anak ini menjadi seseorang yang bisa lebih mandiri dan bisa mudah untuk beradaptasi dimanapun. Bukan begitu Pak Eko? Iya. Jadi ada masuk dua, Pak Eko ya. Begitu kurang lebih. Jadi yang kami kembangkan di BOSOA School itu sesuai dengan tagline kami. Nah juga yang saya tahu bahwa memang mulai dari SD ya, yang saya tahu itu BOSOA itu jadi BOSOA ini punya keunggulan bahwa kita nih ibu-ibu yang sibuk buat yang sekolahin anak di BOSOA ini sekolah yang sangat tepat, terutama yang muslim ya seperti saya. Mungkin belum sempat nih di rumah bisa ngajarin anak untuk sholat dengan bacaan sholat yang lebih baik atau mengingatkan dengan time to time, bahkan sampai mengaji. Nah Bina Insani ini benar-benar memudahkan sekali untuk orang tua yang bekerja. Bahkan pulang ke rumah tuh kita sudah bisa melihat anak kita sudah bisa sholat sendiri, sudah tahu bacaan, sampai lulus SD pun anak-anak sudah sampai hatam Quran bersama. Ini buat aku sih applause banget buat Bina Insani ya, boleh tepuk tangan ya. Nah dari konsep tadi SD, tapi saya belum mengalami SMP nih karena anak saya baru masuk banget, nanti akan melanjutkan di SMP. Nanti kita mungkin ada step berikutnya ya, nanti Pak kita akan bahas ke SMP. Nah sekarang yang aku pengen tahu ini adalah SMA. Nah ini Pak Cucup yang mungkin nanti akan bisa jawab. Kalau SMA ini adalah sebenarnya anak-anak yang benar-benar
dididik harus siap dan menjadi siapa yang dia mau, ya kan? Ini istilahnya tingkatan sekolah yang agak sedikit memusingkan untuk para guru ya. Karena mengemas anak-anak ini dengan karakter, terus udah gitu pergaulan anak-anak sekarang berbeda dengan zaman dulu ya. Guru pun harus bisa menyesuaikan dengan keadaan seperti sekarang. Kebayangkan yang guru mungkin yang nggak ngerti gadget, nggak ngerti digital, sekarang harus masuk ke dunia itu semua agar bisa mengikuti dan mengimbangi anak-anak. Bahkan bisa menyeimbangi antara pelajaran dan juga fashion yang sekarang kita jalankan kan, gitu. Lifestyle yang sangat berbeda dari dulu-dulu. Nah, coba saya mau tanya sama Pak Cucup ini kayak kelihatan agak bingung, aku agak memusing ya kayaknya ngelihat anak-anak SMA bawaannya udah pengen dipites kayak kutu aja ya. Kalau butuh bantuan panggil saya aja Pak Cucup, nggak apa-apa, ntar saya ngomelin. Gimana Pak Cucup? Menurut Pak Cucup nih, pertama yang ada 2 pertanyaan yang buat saya ya. Pertama, keunggulan SMA di Bosowa Bina Insani itu apa? Kedua, bagaimana Pak Cucup menghadapi anak-anak dengan beberapa macam karakter dan keluhan-keluhan yang sampai anak-anak itu harus bisa mengikuti, bukan menurut ya, tapi mengikuti dan sampai goalnya anak-anak bisa mencapai, bahkan bisa masuk ke kuliah pilihan yang terbaik di Indonesia. Gimana Pak? Ya, baik. Terima kasih Mbak Salma. Memang di SMA ini secara keunggulan secara global memang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Eko bahwa ada kurikulum nasional, kurikulum Cambridge, kemudian ada Islamic Studies. Kita lebih menanamkan nilai-nilai keislaman, kemudian ada juga yang tahapan perkembangan atau BCCT. Kita adopsi dari BCCT. Dari situ SMA memang lebih karena ada konsep di SMA itu ada guru wali. Guru wali itu di mana satu guru itu akan menangani kurang lebih 12. Bukan penyanyi ya, bukan. Guru wali, bukan ya. Guru wali kalau mungkin istilah di sekolah lain itu wali kelas. Oh, wali kelas. Kita menyebutnya guru wali karena cakupannya atau yang dibinanya itu kurang lebih hanya 12 sampai 13 siswa. Nah, jadi kita akan lebih memantau perkembangan. Dan kita akan melihat ketika tidak sesuai dengan tahapan perkembangan, maka kita akan komunikasikan dengan orang tua. Jadi harusnya seperti apa gitu. Jadi karena untuk penanganan siswa sendiri atau anak kan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja, pihak sekolah. Jadi orang tua juga harus sama-sama sehingga ketika sinkron kegiatannya, maka insya Allah akan ada perubahan dalam diri siswa gitu. Mungkin itu salah satu keunggulan di SMA. Keunggulan lain di SMA itu kita ada ekskul, tapi ekskulnya itu kita terserah siswa. Artinya siswa pengen ekskul apa, kita tampung. Oh, seru juga ya. Kekinian lah, kekinian. Kita tampung. Mau jadi pilot ekskulnya gitu, terbang di mana ya? Kita tampung nih. Jaya kayaknya. Betul. Ya. Kita tampung ketika ada beberapa siswa yang berminat, kita coba hitung anggarannya. Ketika memang jadi anak-anak yang memilih. Boleh, anak-anak boleh menentukan misalkan di SMA ini belum ada ekskul apa misalkan. Terus anak-anak pengen termasuk kemarin itu ada yang ekskul baru itu, ada ekskul panahan. Kemudian ada ekskul public speaking. Kemudian yang ini ada ekskul makeup artist juga. Oh gitu. Ini karena kan hasil dari anak-anak pengen Pak kita pengen ada ekskul makeup artist nih, boleh nggak gitu. Akhirnya kita coba cari rekan-rekannya yang pengen juga, kemudian kita coba hitung bareng-bareng. Kemudian ketika harganya itu masuk tidak mahal lah gitu, dan anak-anak sanggup dengan nominal segitu, ya kita akhirnya buka. Jadi kalau di SMA itu seperti itu. Jadi kalau memang ada ekskul baru nih apa yang belum ada, itu kita bisa buka selama memang jumlah pesertanya ada dan ketika dihitung anggarannya itu memang masuk. Masih reasonable lah ya. Yeah. Affordable kalau bahasa kekiniannya ya, harganya affordable gitu ya. Anak saya ikut yang apa? Make up. Public speaking. speaking. Oh, public speaking. Kebetulan anaknya Pak Eko juga kan di SMA, sekarang kelas 10. Kesini aja Pak, boleh Pak belajar nanti. Ada teman-teman kami yang biasa. Sudah berapa kali jadi MC? Mulutnya rombeng soalnya di sini. Sudah berapa kali jadi MC kalau nggak salah? Oh sudah? Yeah. Oh bagus dong kalau kayak gitu. Jadi Bosowa sudah punya talent sendiri ya, tanpa harus meng-hire dari luar kan? Nah, ya artinya kan anak-anak belajar untuk menjadi confidence-nya. Dan yang pasti kita ingin betul-betul minat dan bakat anak-anak itu tereksplor. Dan kita juga ada school debat, itu juga baru 1 tahun ini. Debat. Ya.
Dan alhamdulillah ketika dibentuk ekskul debat ini, kita bisa berprestasi di tingkat provinsi juara 1 dan 2. Wow. Itu untuk ekskul debat. Dan mewakili Provinsi Jawa Barat ke tingkat nasional. Itu 3 orang dan 2 orang ini dari SMA Bina Insani. Itu ngedebatinnya apa, Pak? Banyak Bukan hal. rumah tangga kan, tapi orang tua saya cerai gitu. Enggak kan, enggak ada ya. Ya, jadi pokoknya Canda, ya Pak. debatnya tentang inilah, tentang yang ada di kehidupan masyarakat juga dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa tanyalah ke siswa kita nanti yang akan kita hadirkan. Ada politiknya juga Ya, kali ya. ada itu. Bagus-bagus untuk mengasah. Dan alhamdulillah gitu, itu juga jadi nambah prestasi lah buat kita juga. Apakah di SMA ada pertukaran pelajar nggak sih, Pak? Kan biasa beberapa sekolah unggulan negeri juga gitu ya, ataupun swasta juga kan mereka suka meng-offering anak-anak yang mau ikut untuk pertukaran pelajar ke beberapa negara lain itu. Sudah ada nggak sih program seperti itu? Program itu sebenarnya ada sebelum pandemi itu ada. Oh, sebelum pandemi. Betul. Itu beberapa kali tiap tahun ada saja yang ikut program pertukaran pelajar, itu ada rata-rata 1 orang gitu yang ikut. Cuman untuk tahun ini memang belum karena setelah pandemi ini kan kita harus ada proses penyesuaian lagi ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya aku pengen nanya tentang PPDB tahun ini. BOSOA menerima berapa murid sih sebenarnya dari mulai TK ya? TK, terus SD, SMP, SMA, nggak ada lagi belum ya? Itu baru itu dulu. Ya, yang di Bogor ini berapa Bogor nih jumlahnya? Ya, yang di Bogor kami dengan tadi ya, dengan rasio tadi ya. Jadi BOSOA School itu tidak menerima sebanyak-banyaknya siswa. Oh, pilihan. Membatasi atau pilihan? Tadi ada satu rasio guru dan siswa ya, 1:12 sampai 13. Nah, tahapan perkembangan itu juga mengisyaratkan kita untuk memenuhi ada rasio namanya rasio ruang gerak. Rasio ruang gerak ini antara anak playgroup dengan anak TK itu beda. Anak TK dengan SD, SMP, SMA itu beda. Maka itu menentukan berapa sih kapasitas dan kuotanya. Nah, untuk playgroup itu 1 berbanding 5 meter persegi. 1 berbanding 5 meter persegi. 1 siswa itu harus punya ruang gerak 5 meter persegi. Karena kalau anak playgroup kan berlari. Iya, nggak bisa diem ya. Iya, anak playgroup itu memang harus bergerak. Makanya saya nggak mau jadi guru playgroup, Bapak. Saya bawa rantai dari rumah, Pak. Saya iket semuanya, diam kalian. Nah, kalau TK dia sudah bisa lebih ngikutin. Turun. Rasionya bisa 4,5 meter persegi. Berarti ya. total berapa ada? Nah, untuk playgroup TK saat ini dengan luas area yang kita punya, itu dimungkinkan kita menerima 70-an siswa. Sudah tutup penerimaan apa masih? Saat ini ya masih ada sisa kuota-kuota sedikit lah ya. Kalau kuota sudah kosong. Sebetulnya sudah terpenuhi ya. Oh, sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi karena tadi ya kami memang tidak mencari sebanyak-banyaknya siswa. Oh, tidak. Ya, karena memang rasionya 1 guru itu untuk 12 murid kan. 12 sampai 13 kan. Betul. Nah, untuk playgroup TK memang dibatasi. Sampai saat ini segitu kuotanya. Ke depan bagaimana? Antusias masih banyak. Banyak sekali yang berantusias. Nah, maka ke depan kami akan kembangkan. Apanya? Ya areanya. Pasti. Ya, areanya ditambah. Ya, mudah-mudahan nanti BOSOA juga bisa beli dari jalan raya ya. Mungkin dari Ramayana sampai ke belakang gitu ya. Jadi BOSOA semua, bahagia banget. Ya, nah, SD Pak, berapa nih Pak? Nah, SD itu sudah memungkinkan ya dari kelas 1. Ya, kelas 1 itu masih sekitar 3 sampai 3,5 meter persegi ya. Sehingga area kelas 1 dengan area kelas yang ada saat ini itu memungkinkan sampai dengan 120-an siswa per angkatan. 120 per angkatan. Dan itu 5 kelas ya? Ya, 5 kelas. Gurunya berarti berapa kalau gitu? Ya 6. Enggak, berapa? Gurunya kalau 5 tinggal dikali 2. Kali 2. Iya. Berarti 10. Iya, jadi guru 1 kelas 2 guru ya? Ya, guru 10 dengan luas area yang ada ya. Nanti bisa dikunjungi di sekolah. Nah, itu jadi kapasitas kami di SD pun juga sudah full ya. Walaupun saya juga tahu kabar ya, memang masih ada yang menginginkan gitu kan. Nah, nanti insya Allah kami juga akan melakukan pengembangan dari sisi kapasitas ya, artinya ruang ya. Nah, untuk SMP dan SMA itu dengan rasionya turun. Kalau anak SMP idealnya sudah bisa lebih lama duduk, sudah diajak diskusi ya.
Nah, SMP, SMA itu sudah bisa 2,5 sampai 2 meter persegi. Jadi kalau ketemu anak SMP yang masih lari-larian, nah itu memang nanti tugasnya beliau nih dengan Pak Cucup nih kan. Titip ya. Gitu. Nah, maka SMP dan SMA itu kapasitasnya 100 perangkatan. 100 perangkatan. Oke. Ya, 100 perangkatan berarti tinggal ada 8 guru. Ya, kurang lebih ada 8 guru yang harus kami siapkan. Gitu. Nah, jadi total dengan itu tuh kapasitas kita sekitar 370-an ya. Ya. Itu SMA juga 100 berarti? Ya, SMA juga 100. Terus nih syaratnya sih anak-anak siswa yang bisa masuk dan bergabung bersekolah di Bosowa Bina Insani itu syaratnya harus seperti apa? Oke, kalau syarat umum ya, jadi memang mereka mendaftar tentunya. Nanti setiap jenjang itu ada proses namanya observasi. Karena kami menggunakan developmental appropriate practice tadi. Oh, ada jadi kayak ada tes dulu gitu. Kami tidak menyebut itu sebagai tes. Oh, bukan. Kami lebih menyebut itu sebagai placement. Oh, placement. Penempatan. Jadi ada interview paling ya. Ya. Jadi lebih kepada penempatan. Jadi sebagai contoh untuk tingkatan SMA ya, itu ada placement untuk bahasa Inggris, ada placement untuk matematika. Kenapa sih kok kita lakukan placement itu? Tujuannya tadi, kita lakukan klasifikasi. Jika memang, anggaplah bahasa Inggrisnya mungkin masih kurang ya. Nah, maka siswa ini nanti akan kita siapkan program untuk membantu dia. Penambahan jam kali ya? Ya, kurang lebih teknisnya seperti itu. Nanti, sama dengan matematika ya juga ya? Ya, sama. Kenapa? Tadi saya menyebut baru 2 ya. Karena memang itu yang paling krusial ya? Ya. Kalau yang lain mungkin bisa dapat dipelajari, anak-anak sedikit ngedenger aja udah nyerap gitu ya. Termasuk mungkin satu lagi Al-Quran. Oh iya, Al-Quran. Karena untuk yang ke SMA sendiri kan ternyata kalau yang masuk itu ada juga yang masih belum bisa baca Quran. Oh. Makanya kita juga klasifikasikan. Tapi itu pasti bukan dari Bina Insani, itu pasti dari sekolah luar. Betul. Gitu. Kalau Bina Insani nggak mungkin deh. Saya percaya itu. Itu jadi kita juga ada placement itu, penempatan supaya kita lakukan. Karena kami ingin ketika yang lulus dari SMA itu sudah bisa Quran semua gitu. Terlepas dari input yang masuknya belum bisa, ya harapannya ketika lulus itu sudah bisa ya. Berarti tetap juga dipandu ya, walaupun memang masih ada kurang tidak bisa mengaji misalkan di SMA. Tetap jadi ada ikut pelatihan ada khusus pembinaan, sendiri ya. Betul. Nah, nanti kalau untuk anak-anak yang kan kita namanya udah berjalan ya. Anak-anak kan sudah bisa kita lihat observe nih ya. Ternyata anak-anak tidak bisa mengikuti program dari Cambridge-nya sendiri gitu atau merasa dia terbebani dan berat. Itu gimana tuh caranya biasanya kalau untuk anak-anak yang susah bisa mengikuti pembelajaran, terutama kayak Cambridge ini kan buat aku nih ya, program Cambridge ini tidak mudah daripada selain Cambridge ya. Yang kurikulum internasional lainnya. Ada International Baccalaureate, IB. IB ya. IB ya. Nah, IB itu biru ya. IB itu juga katanya ada susah-susah gampang untuk anak-anak. IB itu ya challenge-nya berbeda saja. Nah, itu. Kalau Cambridge itu kayak agak sedikit baku sekali ya. Kenapa kami memilih Cambridge? Karena Cambridge itu subject based. Bahasa Indonesianya itu berbasis pada mata pelajaran. Nah, kurikulum di Indonesia itu kan berbasis mata pelajaran. Iya, betul. Jadi memang yang lebih sinkron. Berarti lebih match lah ya. Ya, lebih match-nya itu memang dengan Cambridge kan berbasis mata pelajaran. Tapi nggak apa-apa, memang bersusah-susah dulu baru bersenang-senang kemudian ya. Anak-anak dengar, kamu pikir mudah apa hidupnya, jalanin sekolahnya. Gitu ya Pak. Sejatinya Cambridge itu tidak sulit ya. Tidak sulit, karena nanti mungkin bisa dilengkapin ya Pak Cucup ya. Jadi yang kami lakukan itu, ini ada kurikulum merdeka yang berbasis mata pelajaran, ada ya. Pelajaran ini itu segala macam dan ketentuannya, ini ada Cambridge. Nah, yang kami lakukan itu seperti ini Kak Selma. Jadi mereka untuk pelajaran-pelajaran yang beririsan, itu mereka tidak belajar 2 kali. Tidak belajar dalam kurikulum merdeka dan belajar dalam Cambridge. Berbeda, tidak mereka ya? 1 kali saja belajarnya. Itu kan yang kami lakukan seperti ini. Nah, jadi tidak ada penambahan ya, jadi nggak pusing lagi anak-anak ya. Nah, tetapi manfaatnya ya untuk di universitas dalam negeri itu kan ada kelas-kelas internasional, itu recognize. Jadi ketika lulus nanti ya kan ada sertifikatnya ya.
itu bisa digunakan untuk. Jadi terpakai lah, bisa diakui ya. Diakui. Nah, ini ada yang spesial juga nih dari Bosowa Bina Insani ini, bahwa sekolah ini menerima siswa dan siswi ABK. Bener nggak sih? Oke. Jangan dijawab dulu, kita akan ketemu lagi di segmen kedua ya. Thank you. Segmen pertama udah luar biasa sekali ya. Bosowa Bina Insani provides the best method in English education system through academics with Cambridge curriculum and teaches to constantly speak in English. The school also helps create fun environment and helps bond relationship of the student for the better. Our goal is to create alumni with high academic abilities and also mastering Islamic sciences.
Hai, ketemu lagi di segmen kedua bersama Salma Chala dan juga Boswa Bina Insani bersama Bapak Eko dan juga Bapak Cuy ya. Nah, tadi kan sempat keputus tuh soal tentang Boswa Bina Insani ini menerima siswa-siswi yang ABK. Ini penting banget karena juga bisa menjadi informasi untuk para orang tua di luar sana bahwa kami dari pihak Boswa ini tidak mengecilkan tapi bahkan juga bisa menerima dengan kuota yang terbatas katanya. Tapi kita lihat dulu benar apa enggak nih omongan Salma Chala ya. Coba dijawab dengan Pak Eko atau Pak Cuy. Yang mana? Masalah ABK. Oh, ABK, baik. Benar menerima Boswa? Ya, baik. ABK ya. Jadi memang saat ini ya ada cukup banyak variasi. Jadi anak-anak jenisnya ABK-nya ya. Anak-anak yang dilahirkan di era milenial ini kan variasinya banyak ya. Anak berkebutuhan khusus. Nah, makna kata khusus ini bukan hanya yang istilahnya berkekurangan atau tidak mampu tertentu, tetapi juga yang berlebih gitu. Nah, terkait dengan anak berkebutuhan khusus ini, kami memang memiliki kebijakan untuk menerima atau melakukan itu dalam sebuah program namanya program inklusi ya, karena yang kami yakini sejatinya Allah ini kan menciptakan manusia dengan yang paling sempurna. Yang menjadi tugas kami Bapak Ibu guru dengan tugas Kak Salma sebagai orang tua itu bagaimana kita menemukan potensinya gitu. Nah, kita tahulah ya kalau di sekolah diajaknya akademik terus belajar terus, maka anak-anak yang berkebutuhan khusus ini ya, yang kami sudah belajar bahwa sumbernya itu adalah polusi, Kak. Polutan. Ya, polutan. Jadi polusi udara, polusi logam itu menyebabkan kemudian muncul istilah-istilah berkebutuhan khusus. Yang sangat familiar kita kenal autis. Autis ya. Tapi jadi pada intinya Boswa ini memang menerima siswa dan siswinya ABK ya. Tapi ada nggak sih guru khusus juga untuk mendampingi mereka atau bagaimana? Baik, nah kriteria yang bisa kami terima memang masih sangat terbatas. Ada kriterianya. Ya, sesuai dengan kuota juga terbatas. Jadi kami baru mampu menerima itu 5% per angkatan. Jadi kalau tadi SMA 100 kita ada slot 5 anak. Nah, 5 anak itu ya kriterianya memang masih kepada yang pertama itu slow learner. Ya, slow learner ini gampangnya itu kalau anak-anak yang lain satu kali penjelasan sudah harus berulang. Ya, anak-anak ini mungkin harus pastinya harus berulang ya. Terus kemudian kedua telat bicara juga ya. Ada speech delay ya. Nah, slow learner, speech delay dan yang terbaru ya karena sejak pandemi ya itu memang banyak anak-anak ini kemudian dapat polusi baru, polusi tatap layar. Nah, maka kami juga saat ini juga memungkinkan diakses untuk anak-anak yang gadget addict. Ya banyak loh. Coba deh lihat di YouTube. Saya aja addict ada yang gini-gini. Sampai gini. Itu kan sebetulnya dia lagi gini gitu ya. Nah, itu dimungkinkan. Makanya di kami kita kemampuan kami ada di situ. Lalu bagaimana tadi yang autis? Ya kami memang belum mampu ke sana. Ya, jadi kemampuan kami ada di situ dan tanggung jawab kami kita nanti carikan. Ya, siswa ini atau anak ini potensinya di mana, kita hantar mereka. Itu. Tepuk tangan dulu dong buat Boswa. Luar biasa karena tidak semua sekolah juga bisa menerima untuk siswa dan siswi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tapi ini kita ucapin terima kasih juga ya buat Boswa yang masih mau menerima walaupun ada keterbatasan mulai dari kuota dan juga dari ketenaga kerjaannya juga dan dari anak-anak yang ABK-nya juga tipenya yang seperti apa. Jadi pertanyaan ini sebenarnya closing untuk Pak Eko. Karena apa, saya penasaran nih. Dari tadi kan saya nanya sama Pak Ekonya ya yang udah jelas dari orang Boswanya. Saya pengen ketemu sama murid-muridnya nih Pak Eko. Boleh nggak Pak Eko? Silahkan ya. Dipilih aja. Karena Pak Eko sudah punya kegiatan lain katanya mau buru-buru. Jadi Pak Eko mau duluan. Tapi saya mau ngundang yang lain. Gak apa-apa ya Pak Eko? Boleh. Mungkin boleh sampaikan salam dulu untuk Besti Bincang Bogor Daily? Baik. Kalau begitu untuk sekalian berpamitan ya, untuk Besti Bincang Bogor ya Daily. di Besti Bincang Bogor Daily ya, bagi yang mungkin masih ingin mengetahui informasi lebih lengkap ya tentang Sekolah Boswa Bina Insani
ya boleh langsung saja datang dan berkunjung ya di Sekolah Boswa Bina Insani yang lokasinya di Jalan Serempet Wetan ya. Itu aksesnya lebih mudah dicapai dari Jalan Soleh Iskandar ya, tepatnya di Bogor Square ya, itu di belakangnya ya. Nah itu silakan datang dan berkunjung ya, kami dari hari Senin sampai hari Sabtu ya. Kalau maupun lihat-lihat proses pembelajarannya silahkan saja ya, nanti di situ akan ada yang bantu untuk bisa school tour ya, jadi muter lihat-lihat sekolah dan bertanya-tanya. Jadi silahkan. Yang jelas bagi Bapak Ibu orang tua siswa di Sekolah Boswa Bina Insani ya, saya mewakili lembaga, saya berterima kasih, mengaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kepercayaan Bapak Ibu ya, amanah Bapak Ibu yang sudah diembankan ke kami. Insya Allah komitmen kami kita mengemban amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, karena Kak Salma, saya basicnya guru. Oh, basicnya guru. Ya, saya guru BK. Oh, guru. Takut banget. Saya guru BK. Aduh, saya guru BK ya. Ruas soalnya jadi, pelanggan, member. Jadi kebahagiaan kami ya sebagai pendidik ya, itu tentunya banyak murid yang di BK ya, di ruang BK. Jadi banyak kami bahagia ketika lulusan kami itu ya bisa mendapatkan prestasi sesuai dengan bakat dan minatnya, dan ke depan kita bisa berkiprah ya, menghasilkan lulusan-lulusan terbaik yang nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Amin. Dan saya yakin guru-guru saya juga seperti itu. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Hatur nuhun. Pamit ya. Pamit duluan ya Pak Eko. Makasih banyak ya. Silakan dibawa. Pensilnya tadi ada, udah. Oh sudah. Makasih. Ayo ya. Oke, kita kedatangan 2 murid atau siswa dan siswi yang katanya berprestasi. Katanya. Kita tanya benar apa enggak. Yang pertama ada Nurul Fitrah Melani Muhajir. Benar namanya? Betul. Panjang amat sih. Jadi kalau disingkat NFMM gitu ya. Allah capek deh. Panggilnya siapa? Fitrah. Fitrah. Setiap tahun jangan lupa zakat fitrah ya. Lanjut ada siswa ya. Ini siswa namanya Alfa Rizi Rona Putra Setiana. Aduh, banyak lagi ya namanya ya. Panggilannya apa? Rona. Saya Rika. Kamu Rona. Salah, itu Roma ya. Salah ya. Salah. Tahu aja anak jadul. Dijawab. Ini ada Fitra dan juga ada Rona. Ini adik-adik kesayangan aku. Masya Allah. Katanya kalian ini berprestasi. Apakah benar? Jangan dijawab dulu karena saya mau tanya. Saya mau tanya sama Bapak dulu. Bapak, ya. Gimana? Kuat punya murid begini ya? Masih kuat ya? Masih sehat ya Pak ya? Ini tadi ada satu pertanyaan saya nih yang penasaran banget. Hal yang paling Bapak senangi saat menjadi, yang senangi dan tidak disenangi, atau apa ya? Kagumi aja ya? Kagumi selama menjadi kepala sekolah di SMA Boswa Bina Insani, apa? Pengalaman apa coba yang dikagumin? Iya, kalau menjadi kepala sekolah karena saya memang masih baru 1,5 tahun, jadi belum banyak pengalaman. Namun yang saya kagumi itu di Boswa Bina Insani ini adalah kekeluargaannya, di mana guru-guru itu tidak hanya mengajar saja, tapi juga betul-betul bisa mendidik siswa sehingga mengarahkan siswa itu ke arah potensi-potensi yang dimiliki. Gitu. Jadi itu mungkin jadi kayak orang tua juga ya. Betul. Ya? Jadi di Bina Insani itu guru itu tidak hanya sebagai guru yang hanya mengajar, tapi juga memang mendidik gitu. Mendidik tuh. Jadi ya enak juga sih kalau anak aku sampai SMA di Bina Insani, aku males ngasih tahu anak aku, biar Bapak aja ya ngasih tahu ya. Pak, kasih tahu deh Pak, kenapa tuh anak pusing gitu ya di rumah ya. Itu kan bikin pusing orang tua kamu juga nggak makanya? Sebenarnya kan memang karena tadi ada tahapan perkembangan itu, sebenarnya kita yang penting tahu nih ketika umur anak sekian itu tahapan yang sudah laluinya apa. Jadi kita fokus ke itu saja sih. Nah memang di Bina Insani ini nanti ada antara guru dengan orang tua, kita akan matchkan bahwa di usia kelas 10 itu nanti harusnya seperti ini. Jadi kita latih. Kebiasaan anak di rumah pasti akan ditanya-tanya juga kan ya. Biar lebih tahu lagi kalau pas lagi di sekolah misalkan ngasih taunya, anak ini kayaknya dikasih taunya harus agak keras gitu ya. Mungkin beda kali kalau di rumah kan
kita bisa terserah kita dong orang tua ya. Artinya gitu kan. ada treatment khusus yang harus sama itu antara guru dengan orang tua. Jadi match lah, jadi Betul. tahu gitu kadang-kadang. Jangan sampai guru mengatakan A tapi orang tua B gitu. Itu tuh jadi ada 2 pembelajaran yang ada ya Pak ya. Pusing itu seperti les dan sekolah namanya ya Pak ya. Oke lanjut nih ya, aku kan ada pertanyaan buat anak-anaknya. Berisik banget sih di sebelah, bubarin nih ya. Dengar katanya Fitra sama Rona ini bersekolah di Bosowa Bina Insani mulai dari SD. Iya, sama-sama SD. Sama-sama SD? Ya. Ada hubungan apa kalian berdua? Apa ya? Aduh. Tidak ada. Nggak ada ya? Pertemanan, persahabatan. Iya. Oh, persahabatan bagai kepompong ya. Ya. Dari SD nggak bosen di Bosowa? Nah, bosen sih. Oh, bosen? Enggak, maksudnya nggak bosen. Sebenarnya yang bikin nggak bosen tuh karena temennya tuh nggak mungkin dari situ-situ juga kan. Biasanya kayak SMP, SMA pasti ada teman baru. ada ganti ya? Iya, cuman PW-PW aja gitu. Soalnya kayak dari dulu kan, jadi guru-guru udah kenal, jadi sama orang tua juga nggak ribet. Kalau nanya apa-apa jadi tinggal- kalau lagi ujian juga tinggal nanya, Bu, soalnya apa gitu kan? Enggak. Oh, enggak gitu. Enggak kayak gitu. Kurang belajar dari gue berarti. Boleh. Nanti gitu, biar nggak pusing ya. Nanti kalau kuliah udah baru benar-benar deh. Nah, berarti kamu juga sama dari SD, Ya, Rona ya? sama. Bagus juga sih ya. Ada murid-murid itu yang katanya, ih bosen dari SD, masa di situ lagi. Rumahnya deket emang? Banget. Oh, deket jalan kaki? Bisa. Begitu? Iya. Oh, berarti BCC ya? Iya. Kamu juga? Enggak, aku di Cimanggu Permai. Cimanggu Permai? Ya lumayan, lumayan 10 menitan agak lah ke sekolah. muter ya? Ya, Iya, muter muter dulu. Tapi bawa kendaraan sendiri? Biasanya bareng, karena kebetulan Enggak. enggak bukan bareng sama Ibunya, Fitra. sama ibunya. Kebetulan. Aduh, jadi ruas ya di sini teh ya. Bahasa Jerman maaf keluar ya, ruas gitu ya. Terus kenapa kamu memilih sekolah Bina Insani terus? Biasa kalau SD mungkin ngikutin apa kata orang tua kan. Kalau SMP pasti punya pilihan dong, udah bisa memilih kan. Nggak suka di Bosowa, soalnya entah kalau aku SMP-nya panas atau apa gitu, atau bosen di situ lagi. Kenapa kamu mau di situ nurutin apa kata orang tua? Kenapa? Apa kamu anak yang penurut? Enggak juga sih. Enggak juga, pembangkang. Sebenarnya kalau enggak lah. Kalau dari aku sendiri SD kan emang sebenarnya bukan karena kemauan orang tua. Kebetulan kakak juga di BI. 2 tahun, iya 2 tahun di atas aku. Terus kayak, ya udah kamu masuk Bina Insani lagi aja. Biar Terus, dianterinnya barengan ya. iya, biar dianterinnya nggak bareng repot ribet. ya. Terus SD, SMP, kalau SMP sih emang nggak mau pindah ke yang lain. Soalnya kalau misalkan masuk negeri juga kan mama papa masih takut. Terus yaudah Bina Insani lagi. SMA kebetulan sebenarnya kalau SMA itu kan udah mulai milih nih mau negeri mau swasta. Sama-sama pilih negeri juga waktu itu sama kan. Cuman aku mikir kalau backingan swasta BI lagi aja. Soalnya bingung gitu loh kalau mau ke swasta lain. Karena emang orang tua udah percaya sama BI, jadi ya BI aja. Sebenarnya bukan bingung. Karena posisi lokasi rumah kalian sangat itu dekat. zonasinya itu tidak dapat negeri yang kalian inginkan kan. Begitu. Berarti bersyukurlah ada Bosowa Bina Insani ya. Tepuk tangan buat Bosowa ya. Bosowa itu menjadi solusi loh, menjadi solusi buat yang orang bermukim daerahnya kayak yang di daerah-daerah situ lah ya. Tanah Sareal lah. Tanah Sareal lah ya, terus gitu dapat sekolah juga yang bagus, istilahnya fasilitas juga bagus, murid-murid juga akhirnya jadi yang tadinya nggak bisa berprestasi jadi berprestasi, menjadi percaya diri. Itu tercipta dari untuk anak saya juga ya. Jadi ini prestasi apa aja sih yang kalian dapat selama bersekolah di Bosowa Bina Insani? Alhamdulillah, saya pas SMA itu saat masa pengenalan lingkungan sekolah itu kan baru kenalan dulu tuh sama guru-gurunya. Ya kan di masa situ, lingkungan sekolah. ya betul. Kenalan. Nah, di situ dikasih tahu kalau guru-guru kita itu sportif dan mewadahi. Jadi kalau misalnya kita punya keinginan sesuatu, katanya disampaikan saja. Oh gitu? Iya. Nggak pinjol juga nggak? Bisa mewadahi nggak? Enggak ya? Beda cerita ya. Ya. Jadi kebetulan saat itu emang aku sendiri lebih minatnya ke yang seperti public speaking, berorganisasi, sama Fitra juga. Dan kebetulan waktu itu temen iseng awalnya ngajakin buat turun ke lomba debat. Jadi
berawal dari iseng, tapi waktu itu kita nggak langsung menang. Kita waktu itu malah dibantai sama tuan rumahnya di Jakarta. Waktu itu lombanya online. Tapi dari situ online. Ya, lombanya ada waktu itu yang online. ngebisikin berarti. Lagi pandemi. Lagi pandemi. Lupa ya. Iya. Boleh muncrat-muncrat soalnya. Ya, jadi karena waktu itu pun masih online, tapi walaupun kalah, dari situ aku nemuin kalau ternyata aku punya hobi dan aku punya minat di bidang debat. Dari situ kita mulai bareng teman, kita cari gimana kalau kita bentuk ekskul lomba debat. Nah, dari situ kita komunikasikan ke sekolah apakah memungkinkan kalau kita bentuk ekskul lomba debat dengan intensitas latihan seminggu sekali misalnya, apalagi mau ada seleksi provinsi yang diadakan pemerintah waktu itu. Dan alhamdulillah sekolah mensupport walaupun masih online. Kita diberikan wadah latihan via Zoom waktu itu, kita diberikan pelatih juga, jadi sarana prasarana dipenuhi dan jadinya enak sih. Berarti informasi itu sebenarnya kalian yang dapat, baru diinformasikan ke sekolah apa dari pihak sekolah yang Iya. menginformasikan ke anak-anak? Tergantung Kalau sih. kita sih diberi kebebasan sama sekolah, jadi informasi tidak hanya sebatas dari sekolah saja, tapi kita juga bisa mencari informasi-informasi dari Instagram misalnya atau dari medsos yang tidak disediakan sekolah. Jadi kita beritahu nih, oh Pak, Bu lagi ada lomba ini, misalnya Universitas Airlangga misalnya mengadakan suatu lomba, kita informasikan ke sekolah dan sekolah siap untuk mensupport dengan menyediakan pelatih. Berarti kamu haus dan juga sebagainya. akan kompetisi ya? Berarti? Iya. Mungkin Iya. kebanyakan anak binaan itu kayak gitu. Tapi memang gini Mbak Salma, jadi justru untuk ekskul debat ini memang pelopornya adalah Rona gitu. Rona. Jadi Rona Ya, yang maksudnya menginisiasi. bagus kalau kita Iya. excited jadinya untuk mencari kompetisi itu kan Iya. bagus. Anak-anak kan berarti mempunyai challenge ya. Betul. Masa sih gini-gini aja ada kompetisi ini? Masa sih kita nggak bisa? Kan jadi akhirnya tercetus Betul. dan sekolah mensupport itu lebih bagus lagi. Kalau saya memang karena melihat peluangnya potensinya ada bagus itu ya udah saya iyalah support ya, Pak. gitu, betul. Misalkan tiba-tiba pengen lomba debat tapi nggak bisa ngomong, arek naon nyapanya di support dia. Nih ratu nganyerakeun Iya. sekolah nyapanya ini bahasa Jerman, nanti ada teksnya di bawah ya. Ya paling gitu sih. Jadi Sebenarnya Rona ini sebagai Sampai juara berapa? Di tingkat provinsi waktu Tingkat provinsi saya juara 1 di Jawa apa Barat. tadi kata Pak Cuy? LDBI. Sebagai apa? Ketua apa? pelopor. Oh, ketua MPK. Ketua MPK. Ya. Kalau di negara Republik Indonesia itu ada ketua MPR. Ya, kalau Ya. kamu Aku ketua OSIS. ketua OSIS. OSIS itu apa singkatannya? Organisasi Siswa Intra Sekolah. Itu tes. Kalau nggak lulus mah udah selesai dah lo jadi ketua OSIS. By the way, ini kelas berapa ya, Pak? kelas 12 ini. Kebetulan Udah sudah lulus. lulus. Sudah Baru lulus. lulus. Baru banget lulus. Baru. Udah diumumkan Masih hangat. lulus. Masih hangat ya? Fresh graduate. Ngapain diundang ya? Ini kalian coba selama berarti SMA deh yang kita bahas ya karena ada Ya. ada Pak Cuy ya. Selama 3 tahun nih ya bersekolah di Bina Insani mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dari kelas 1 itu kalian sudah punya pandangan nggak sih? Oh pokoknya selesai SMA nih saya mau kuliah kemana gitu. Ada nggak sih? Udah sih. Soalnya kan selama SMA tuh udah mulai ditanyain sama orang tua, mau masuk kuliah mana, segala macem. Terus juga kebetulan kalau dari SMA sendiri tuh mungkin ada ya sekolah-sekolah yang guru BK-nya misalkan gimana-gimana. Tapi guru BK di Bina Insani justru ngebantu banget dari kelas 10. Jadi kebetulan di SMA ada 2 guru BK Iya. dan Emang dua-duanya guru tuh BK itu bukan nge-handle anak-anak nakal doang? bukan. Oh, saya tahu Bestie, BK bestie. itu guru-guru yang handle anak-anak nakal kayak saya. Saya Oh, iya. pelanggan BK soalnya. Enaknya tuh guru BK yang di BI itu mereka tuh misalkan dari kelas 10 tiba-tiba di luar jam pelajaran kita pengen ngobrol entah masalah pribadi lah, masalah sekolah dan segala Pacar, macam. putus gitu Oh, ya. bisa, Bisa juga curhat bisa. nangis-nangisan gitu. Bisa, Oh, bisa, ya. bisa. Terus makanya dari kelas 10 juga tuh udah dikasih gambaran sama guru BK kayak dulu alumni ada yang kesini, ada yang kesini, sini. Terus kadang kalau misalkan kayak misalnya Rona mau masuk UGM itu hukum UI juga, akhirnya dikasih tahu sama guru BK, oh kakak kelas ini dulu alumni kita tapi dia sekarang masuk sini loh, coba tanya-tanya. Jadi kayak dibantu banget sebenarnya. Jadi dari kelas 10 tuh udah lumayan kebuka banget dan bukan cuma dari guru BK tapi dari guru-guru lain juga sih sebenarnya. Iya. Kebanyakan masuk Pak Cuy. Pak Cuy juga. Ya Pak Cuy mah udah kelihatan. Pak Cuy mah Masya Allah deh. Masya Allah pisan. Pak Cuy. Ibunya, anaknya Masya Allah deh. Ih, kumaha Pak mengurus anak bisa menjadi anak yang pintar gitu. Aduh saya pengen berguru sama Bapak. Karena saya pusing lihat anak saya. Ini setelah lulus kalian dari Bosowa, kalian sudah langsung dapat universitas mana yang akan kalian pilih? Apa sudah diterima apa belum? Dia udah diterima, aku belum. Di mana kamu diterima? Di hukum UGM. Hukum UGM. Kamu?
Aku belum, cuman nunggu pengumuman SNBT. Oh, oke. Nggak pengen nyari juga, takutnya di situ nggak lulus. Iya, untuk mandiri juga udah mulai daftar. Mandiri sudah daftar juga Jakarta. Iya, kisaran Jabodetabek. Oh, siap-siap naik kereta. Turun-turun dari balerina. Nah, pengalaman soalnya saya. Makanya sekarang saya tetap agak gimana gitu ya. Coba Pak Cuy teliur tuh sih ngeliatin anak-anak yang kayak begini. Kan saya mah tahu ya kalau anak SMA itu beda ya sama anak SD sama SMP. Yeah. Kan SD mah masih bisa diginiin lah gitu ya. SMP juga masih malu-malu kucing gitu. Yeah. Kalau SMA kan tahu sendiri kan ya. Susah banget diaturnya. Mungkin ini anak-anak baik ya salah satunya ya. Kalau anak-anak yang pada gimana-gimana itu gimana Pak Cuy menghadapinya? Sebenarnya sih kita harus fokus jangan pada kenakalannya atau hal yang melanggarnya, tapi justru fokus pada apa yang dia punyanya. Jadi kita lebih membuka wawasan anak atau lebih mengarahkan lah. Misalkan daripada melakukan hal negatif, mending kamu fokus saja di mengembangkan dirinya gitu. Makanya kenapa kita sangat concern di ekskul, mengeksplor semua kemampuan itu, biar anak-anak teralihkan supaya tidak fokus dengan kenakalannya, tapi justru dengan prestasi atau kemampuan yang ada dirinya. Oh, dialihkan ya. Betul. Anak-anak ya. Oke lah kalau kayak gitu nih. Saya pengen tahu, berarti SMP sama SMA masih buka ini nggak sih? Ya. Penerimaan siswa dan kalau untuk TK dan SD memang sudah full, tapi untuk SMP dan SMA masih buka. SMP dan SMA ya, masih betul. bisa ya tuh. Buat semua tuh para ibu orang tua yang ada di luar sana, besti-besti nih, lihat bukti nyata bahwa Bosowa Bina Insani menampilkan siswa-siswi berprestasi. Pokoknya yang nggak disangka itu adalah biasanya kan prestasi siswa tuh misalkan berenang atau olahraga atau apalah ya. Ini debat itu buat saya memang tidak mudah karena apa, otak nih kan harus terus puter dan dari pertanyaan ke jawaban itu nggak bisa kita skip karena kita harus fokus biar apa nanti kita nggak jawabnya sesuai dengan apa yang kita harapkan ya kan. Jangan sampai kalah tuh gimana caranya tuh, bukan berarti gondok-gondokan kan, nggak berantem kan, nggak sampai awas lo pulang nanti lewat mana kan, nggak gitu kan debatnya. Ada etikanya juga. Oh ada etikanya tuh, ada etika ye. Ini di Bincang Bogor Daily mah nggak ada etika. Iya. Terus mungkin ini kalau orang tua yang mau ke SMA itu rata-rata kan menanyakan keperluan tingginya berapa banyak yang diterima. Nah justru dengan adanya jalur kerjasama ini atau kemitraan, justru persentasenya kita menjadi besar gitu. Bahkan pernah ada di tahun 2021 itu yang daftar melalui jalur kerjasama ke IPB, itu dari 17 itu diterima 15 siswa, 15 dari siswa. 17, 15 jadi 15 cuma 2 diterima. doang, sedih Gitu. 2 anak itu ya pasti. Ya tapi artinya Pak cuma 2 lagi Pak. ya itu kan terkait kebijakan dari universitasnya. Kita sih, tidak IPB? bisa intervensi gitu ya. Siap. Kemudian dari UGM juga alhamdulillah ada 1 yang diterima, Rona diterima gitu. Jadi dari sisi persentasenya justru dari Bina Insani sudah mencapai 50% lebih gitu yang diterima di perguruan tinggi negeri. Jadi jangan ragu lah untuk memasukkan ke sekolah Bosowa Bina Insani karena kita akan menambah terus jalur-jalur kerjasama tersebut gitu, sehingga peluang masuk ke perguruan tinggi negerinya lebih banyak Luar lagi. biasa Pak Cuy. Pak Cuy sangat membantu sekali tim marketing yang masih ada target ya. Bercanda ya. Coba nih dari teman-teman ya, selama kalian bersekolah di Bosowa Bina Insani, punya kata-kata nggak sih atau seperti apa sih sosok Pak Cuy di mata kalian berdua? Coba biar Pak Cuy jujur. Apa Pak Cuy ngeselin nih gitu? Pak Cuy apa jujur? Coba mumpung Pak Cuy-nya ada, ntar kan kalian udah selesai, kalian udah wisuda juga kan? Udah. Makanya udah mumpung sekarang aja mau ngomong makasih kek, mau ngomong apa kek? Ada tisu? Gimana Fitra dulu? Aduh. Sama Pak Cuy atau sekolah dulu nih? Pak Cuy dong. Pak Cuy. Gimana pun juga Pak Cuy dulu pion pertamanya. Kebetulan aku diajarin sih sama Pak Cuy, pernah diajarin karena aku anak IPA. Pernah diajarin ya? Beliau Karena kamu ngajarin nggak bener, jadi kamu diajarin ya? Enggak guys, itu hoax. Dulu Pak Cuy juga sempat ngajar matematika minat kan, dan waktu itu seru juga sih Bapak.
Cuman Seru juga sih. iya, maksudnya seru banget. Ada cumannya tuh tadi. Tapi menurut saya yang kayak paling nilai plusnya itu sebagai kepala sekolah dan memang mungkin karena saya sama Rona sering banget acara di luar dibanding mungkin kita paling banyak mengeluarkan duit ya Pak ya kalau antara siswa gitu. Selalu dibantu. Jadi dari sekolah dibantu bahkan Pacuy kaya ya. oh iya. Bukan dari saya, dari sekolah. Dan Kalau bagian kaya langsung gini ya. Bukan cuma dari secara keuangan tapi dari secara kayak dari batinnya juga gitu disemangatin. Itu yang saya suka sih dari Pacuy. Dan Bapak, saya bingung saya mau menangis. Terus juga mungkin karena ini kali ya, Pacuy itu kan orangnya seniman sekali. Wih, ya kan? nyanyi dikit Pak. Iya, Pacuy itu kebetulan suka nyanyi kan. Nyanyi ya? Iya, terus juga dulu aku juga ikut Padusa, terus juga Pacuy itu sering banget ngasih saran atau nggak kayak ngasih tawaran gitu. Kamu mau nggak nyanyi gini. Jadi kan pada seneng dong, nggak diem banget di rumah. Jadi aku ngerasa itu sih yang bikin mungkin kalau dari secara personal aku sama Pacuy deket, jadi kayak terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Jasamu memang sangat. Apa yang mau disampaikan? Jujur. Pasangin lagu sedih. Udah. Kayak gemeter takut gitu. Pacuy itu bagi aku adalah guru yang komunikatif, terutama pasti di kepala sekolah. Karena aku dan Fitra, ketua OSIS, ketua MPK, dan kebetulan juga karena aku adalah ketua ekskul debat, jadi Pacuy itu kalau misalnya ada apa-apa yang berkaitan sama sekolah langsung panggil. Kalau ada apa-apa katanya langsung aja ke meja Pacuy, menghadap ke Pacuy. Jadi kita misalnya kalau ada kendala yang kadang kita ada dipersulit misalnya atau kita lagi butuh bantuan sesuatu, kita mudah sih bisa langsung komunikasi sampai ke Pacuy dan di situ Pacuy selalu membantu kita kalau ada kendala apa-apa. Jadi terima kasih Pacuy udah komunikatif dan mau membantu kita. Best principal ever. Ya. Tuh, dengerin. Tuh bahasa Inggrisnya best principal ever. Forever ya. Jangan ya Pak ya, jangan forever ya Pak. Ya salah ya Pak ya. Amin. Coba sekarang nih buat aku minta tugasnya kalian kan sudah selesai nih di Boswa Bina Insani, tapi kalian masih punya satu tugas untuk mengajak Besti Bincang Bogor Daily untuk lebih yakin lagi bersekolah di Boswa. Silakan mulai dari Fitra. Rona dulu kali. Rona, saya dulu. Ya, intinya jangan ragu untuk bergabung di Boswa Bina Insani karena mulai dari lingkungannya yang sangat suportif. Jadi dari pertemanan kita dari awal dibangun bahwa berteman itu harus solid, bahwa berteman itu harus positif, mengajak kepada kebaikan. Jadi di sana juga saling mengingatkan, nggak hanya dari temannya juga, tapi guru-gurunya, di mana sangat membantu kalau misalnya kita ada kesulitan selaku individu atau selaku siswa, kita diingatkan untuk terus mengerjakan tugas, misalnya ngumpulin tugas tepat waktu. Jadi gurunya nggak ada yang bodo amatan. Kalau misalnya ada yang tertinggal juga dijelasin lagi sampai paham. Jadi lingkungannya benar-benar mendukung dari segi pendidikan juga. Sama apalagi ya kalau misalnya kita ada keinginan juga selaku siswa, itu mudah lah istilahnya, kita tinggal sampaikan. Kalau memang kita punya komitmen, kalau kita punya kemauan yang kuat, itu pasti sama sekolah disupport full. Jadi jangan ragu untuk bergabung di Bina Insani. Dari Fitra. Singkatnya, jadi Bina Insani itu kayak kekeluargaannya itu lumayan kental kan ya. Jadi kayak untuk orang tua mungkin luar sana atau mungkin anak-anak yang mau membujuk orang tua kalian masuk swasta, jangan ragu juga masuk Bina Insani karena juga tadi yang Rona bilang juga benar. Untuk lingkungan, dan sebenarnya lingkungan dari pembelajarannya juga lumayan enak sih dari Bina Insani sendiri. Dan untuk orang tua murid juga nggak usah takut sebenarnya untuk nyekolahin anak-anak di BI karena guru-guru tuh udah lumayan terpercaya lah, bisa dibilang terpercaya. Terus juga kalaupun kita nakal, pasti tiba-tiba 1 detik kemudian sampai di orang tua. Itu gitu. Kayak biasanya bener-bener ada tema berbicara. Iya, komunikatif sekali. Terus juga ada organisasi orang tua juga kan. Jadi itu memudahkan banget sebenarnya di Bina Insani untuk para orang tua dan untuk pada anak-anak SMA yang suka banyak berkegiatan, yang nggak bisa diem kayak cacing kepanasan, itu juga bisa kayak kita berdua lah di BI. Jadi jangan lupa masuk BI. Oke, coba Bapak silakan Bapak beri satu kata atau dua patah kata, kalimat atau apapun untuk mengajak para orang tua untuk menyekolahkan anaknya di Boswa Bina Insani. Ya, baik, terima kasih Mbak Salma. Ya. Baik, Bapak Ibu semua yang jangan ragu untuk menyekolahkan anak di SMA Boswa Bina Insani karena SMA Boswa Bina Insani betul-betul mendidik anak tidak hanya dari sisi
akademisnya, tapi non akademisnya juga. Termasuk dari sisi tahapan perkembangan juga kita perhatikan, karena setiap akhir semester itu nanti akan ada raport tahapan perkembangan yang bisa Bapak Ibu lihat dan kita bisa komunikasikan supaya anak-anak itu ke depan bisa sesuai dengan tahapan perkembangannya. Jadi saya sarankan jangan ragu untuk memasukkan anak-anaknya ke SMA Boswa Bina Insani. Sungguh tidak terasa karena waktu sudah mengalir seperti air derasnya sungai dan hujan yang di luar sana ya. Bahwa segmen dari Boswa Bina Insani ini sudah selesai dan juga sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman dan juga sudah memberikan informasi tentang Boswa itu sekolah seperti apa dan juga berada di mana. Ada bukan hanya ada di Kota Bogor, ada di Cilegon dan juga ada di Makassar. Dan tentunya Boswa Bina Insani terus mengembangkan sekolahnya juga dan berimprovisasi dari mulai pembelajaran, dari mulai fasilitas dan juga infrastruktur, bahkan sampai ke guru-gurunya juga. Semua tetap di-upgrade. Makanya percayakanlah anak-anak kalian bersekolah di Boswa Bina Insani. Ucapin terima kasih buat Pak Cuy, ya, sama-sama. Buat kakak, adik Fitra, kakak ini kayak berasa muda banget ya. Sama adik Rona, sukses ya buat kalian berdua. Amin. Ya. Selamat berjuang buat masuk ke universitas, juga welcome on board in the real life sebenarnya. Karena dunia SMA itu dunia masih main-main, tapi pas saat kalian berkuliah itulah dunia nyatanya kalian yang kalian harus perjuangkan. Kalian mau maju, kalian berjuang. Kalau kalian tidak mau maju, kalian boleh diam. Seperti itu. Dan tentunya juga sama cara mengucapkan untuk semua kru Bincang Bogor Daily yang sudah hadir di sini. Terima kasih ya. Boleh kameranya ke sini kali-kali ya. Nanti. Bisa. Sekarang mah. Jangan. Terima kasih buat kalian juga. Semuanya sukses. Dan alhamdulillah segmen bersama Boswa Bina Insani ini selesai. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unimai Rika, thank you. Portal berita terbaik di Bogor, info update dan informatif, berita hiburan, traveling, otomotif, semua ada di sini. Inilah Bogor Daily, BogorDaily.net.